Keiko, selamat sore. Sore, Pak. Sore. Sudah selesai acaranya, Keiko? Iya, udah. Tidak ya. Apa ulang tahun kamu, Keiko? Iya, Pak. Oh, selamat ulang tahun ya. Kamu SMP-nya SMP mana, Keiko? Penabur juga? Iya, penabur. Penabur ya. Oke. Itu tadi temenmu ada yang ngirim saya soal PTS, tapi setelah saya kerjakan tadi banyak soal-soal yang jawabannya agak menyimpang. Nah, mungkin hanya gambaran saja, nanti bayangan kamu bisa, oh, soalnya gini, nanti arahnya ke sini. Kira-kira bisa kan, Keiko ya? Iya, Bisa. betul, Pak. Oke. Keiko, saya senang sekali kalau kita belajarnya sambil interaktif. Artinya, kalau kamu nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Kalau ngerti, bilang ngerti. Nanti kalau ada soal yang perlu saya minta tolong, Keiko diperjelas. Nanti kamu lakukan ya, supaya hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Tadi di sesi yang pertama, saya kurang berhasil karena mungkin kebiasaan selama ini belajarnya meskipun online, tapi tidak menggunakan fasilitas Zoom seperti saya gitu loh. Keiko selama ini belajarnya bagaimana? Ya Keiko, belajarnya bagaimana? Pakai Zoom? Betul. Pakai Zoom atau pakai apa? Google Meet? Dah. Nggak tahu. Keiko bisa monitor suara saya? Halo Keiko. Hilang ya? Keiko, suara saya kedengaran? Maaf, Pak, tadi itu putus-putus. Aku nggak bisa dengar. Oh, putus-putus. Iya, iya, iya. Sekarang udah jelas. Ya, udah, udah. Udah jelas ya. Soalnya ini instalasi di tempat saya online, mungkin tadi kesenggol ini. Jadi gambarnya sama suaranya putus-putus. Sekarang udah jelas ya? Ya, sudah. Oke, udah jelas ya. Oke, oke, oke. Keiko bisa sambil lihat soal yang kamu miliki? Bisa. Yang di WhatsApp. Yang baru saya share, itu dari Rafael tadi, dari sekolahmu itu. Sebentar ya, Pak. Aku download Ya, dulu. ya.
Kebaca, Keiko soalnya? Sudah? Ya, sudah. Oke. Itu ada gambar balok yang pertama. Yang pertama itu balok X, sisinya dari penggaris, nilainya 1,5 kurangi 0,5, itu sama dengan 1 cm. Betul nggak, Keiko? Iya, Pak. Betul, oke. Lalu sisinya Y sama dengan 7 dikurangi 5 kalau nggak salah. Betul nggak, Keiko? 7 kurangi 5. Iya, benar. Sama dengan 2 cm. Yang ditanyakan berapa perbandingan volume X terhadap volume Y. Ingat bahwa volume balok yang berbentuk kubus, itu sama dengan sisi pangkat 3. Kalau volume kubus X banding volume kubus Y, berarti sama dengan SX pangkat 3 per SY pangkat 3. Sama dengan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu berapa, Keiko? 1. Kalau 2 pangkat 3? 8. 8. Ada nggak jawaban 1 banding 8 di situ? Ada. Ada. Oke, jadi gampang ya, Keiko ya. Oke. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ada beberapa jenis zat bahwa raksa titik leburnya min 38,83 derajat Celcius, titik didihnya 356,7 derajat Celcius. Ini raksa. Kemudian untuk alkohol, Nah, alkohol menurut tabel yang kita miliki bahwa titik leburnya min 100,14 derajat dan titik leburnya titik didihnya 78 derajat Celcius. Sedangkan hidrogen titik leburnya min 259,2 derajat Celcius, titik didihnya adalah min 252 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah air. Memiliki titik lebur 0 derajat dan titik didihnya adalah 100 derajat. Nah, secara umum boleh kita gambarkan bahwa grafik perubahan wujud bentuknya adalah seperti ini. Kalau di sini bentuknya padat, lalu melebur, maka di sini akan cair. Nah, kemudian di sini juga cair terjadi mendidih. Nah, setelah semuanya mendidih, akan jadi uap. Nah, setelah jadi uap, dia akan naik lagi, bentuknya adalah uap. Nah, proses dari padat
menjadi cair, ini namanya melebur. Di sini ini melebur. Ini melebur. Kemudian dari cair menjadi uap, ini menguap, atau mendidih. Pertanyaannya, pada suhu pada 80 derajat Celcius, bentuknya seperti apa? Nah, sekarang ini cair, ini adalah cair. Cair. Kalau 80 derajat, kira-kira bagi raksa, ini suhunya 80 kira-kira di sini. Oh, berarti ini bentuknya adalah cair. Kemudian alkohol. Alkohol 80 derajat Celcius. Setelah terjadi penguapan, nah kira-kira ada di sini nih. 80 derajat Celcius. Berarti kalau 80 derajat Celcius, ini bentuknya adalah uap. Nah, kemudian pada hidrogen, suhu 80 derajat Celcius kira-kira ada di sini. Karena ini adalah min 252, berarti 80 ada di sini. 80 derajat, berarti ini bentuknya adalah uap. Dan untuk air 80 derajat Celcius ada di sini. Oh, kalau gitu 80 derajat Celcius ini bentuknya adalah cair. Sehingga jawabannya pada 80 derajat Celcius raksa cair, alkohol uap, hidrogen uap, dan air adalah cair. Maaf, saya punyanya soal seperti itu. Jawabannya sampai B, jawaban C, D nggak ada. Di jawabannya adalah bentuknya raksanya menjadi cair, kemudian untuk alkohol uap, kemudian untuk hidrogen adalah uap, dan air adalah cair. Ini jawaban yang benar. Keiko, saya mau nanya, ada yang nggak jelas? Jelas kok, Pak. Jelas. Tapi yang nomor 2 itu kayaknya ada jawabannya deh. Kenapa? Yang nomor 2 itu kayaknya ada jawabannya. Ada ya, yang nggak tahu di mana, saya buka itu nggak apa, saya nggak lihat yang mana jawabannya gitu. Cair, Kalau kamu punya, cair. pokoknya jawabannya cair, uap, cair gitu ya. Ya. Oke. Kemudian nomor 3, soal yang saya dapatkan kepotong. Mungkin Keiko punya soal nomor 3 yang lengkap, coba baca Keiko. Aku baca. Soal nomor 3 yang kamu punya lengkap. Perhatikan sifat-sifat fisika di bawah ini. 1. Gaya tarik antara molekul sangat kuat. Gaya tarik muatan molekul ya, molekul sangat kuat. Terus yang kedua apa? 2. Jarak antar molekul sangat berjauhan. Jarak antar molekul sangat berjauhan ya? Iya. Berjauhan. Saya nggak bisa kebaca itu tadi itu. Terus yang ketiga apa? Partikel bergetar lebih cepat ketika dipanaskan. Partikel bergetar lebih cepat. Dipanaskan, partikel bergetar lebih cepat. Partikel bergetar lebih cepat jika dipanaskan. Terus yang keempat apa? Yang keempat. Molekulnya bergerak dengan sangat cepat dan acak. Yang keempat, molekul bergerak cepat dan acak. Bergerak cepat dan acak. Terus yang kelima apa?
5. Energi kinetik partikel sangat besar. Energi kinetik partikel sangat besar. Sangat besar. Terus yang ke-6 sampai 6 kalau nggak salah ya. Ya. Terus 6. Energi kinetik partikel sangat kecil. Energi kinetik partikel sangat kecil. Partikel baca Keiko. Pertanyaannya apa? Sifat-sifat molekul gas ditunjukkan oleh nomor. Oh, gas. Molekul gas berarti nomor 2. Partikel bergetar lebih cepat jika dipanaskan. Nomor 3 benar. Nomor 4 benar. Nah, ada nggak jawabannya 2, 3, 4 itu pasangan dengan mana, Keiko? Nggak ada 2, 3, 4 tadi ya 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Harusnya kalau gas ini molekul bergerak cepat juga betul. Atau Ya, nah. 2, 3, 5 atau 2, 4, 5. 2, 4, 5. Oh, 2, 4, 5. Oke. Jadi itu sebenarnya 2, 3. Kalau 2, 3, 4 nggak ada, Keiko? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Yang betul untuk gas ini benar, nomor 2 benar. Ini benar, 2, 3. Berarti ya oke lah, nggak mau 2, 3, 5. Ini, tapi sebenarnya 4 juga benar ya, Keiko ya? 4 juga benar. Ya, Pak. Oke. Nomor 4 apa, Keiko? Bacakan. Nomor 4 ada grafiknya. Oh, ada grafik. Ada grafik yang gambarnya begini kalau nggak salah ya. Bahwa gambarnya ini ada T, ini ada Q, ini A, ini B, ini angka 100 gitu, Keiko ya? Betul? Iya, 100. 100. Ini angka berapa, Keiko nih? 1000. 1000. Ini angka berapa? 3000. 3000. Terus naik. Ini angka 4000. Suhunya 150 derajat. Betul, Keiko gini? Iya, betul. Pertanyaannya apa? Tolong bacakan. Berdasarkan grafik di atas, besarnya kalor yang diperlukan untuk mengubah air 100 derajat Celcius menjadi uap 150 derajat Celcius adalah? Oke. 0 derajat ini bentuknya air. 100 derajat ini juga air, cuma mendidih. Terus terjadi penguapan, ini air, ini adalah uap. Nah, kalau yang ditanyakan Ki merubah air 100 derajat menjadi uap 150 derajat, maka Ki-nya lihat uap yang 150 derajat nilainya adalah 4000. Kemudian air yang 100 derajat nilainya adalah 1000. Ini kalau dikurangi berapa, Keiko? 4000 kurangi 1000. 3000. 3000. Oke, jawabnya 3000 kalori. Ada di situ, Keiko? Ada ya? Ada. Ada, oke. Susah nggak, Keiko? Enggak kan? Enggak sih. Enggak susah. Oke. Nomor 5, Keiko. Nomor 5, bacakan. Nomor 5. 5 ada grafiknya juga. Grafik, terus apa? Pertanyaannya apa?
Sebuah bola bergerak dari posisi X. Oh, gini bola turun, mendatar, kemudian naik. Betul Keiko gambarnya gini? Iya, betul. Nah, berarti kalau dilihat waktu turun dia makin cepat. Makin cepat. Makin cepat. Kemudian waktu naik, ini kan jadi makin lambat. Makin lambat. Makin lambat. Berarti kalau digambarkan dengan grafik V terhadap T, grafik V terhadap T, waktu turun itu kecepatan naik, waktu turun kecepatan naik, berarti begini. Seret, naik. Kemudian di sini mendatar, ini kecepatan tetap. Maka nih gambarnya begini. Kemudian naik makin lambat. Makin lambat. Keiko, dari A, B, C, D, jawaban yang paling tepat yang mana, Keiko? Yang A. Yang A. Bagus. Gitulah, Keiko kamu udah lolos tuh, Keiko. Keiko, mikrofonmu kamu nyalain aja, Keiko. Ya, nyalain aja, biar kita lebih meriah gitu loh. Yuk, Keiko, nomor 6. Keiko apa? Baca. Tono, Budi, Andi, dan Badu masing-masing masanya. Tono, Budi, Andi, sama Badu ya? Badu. Masanya masing-masing berapa kilo? Masing-masing masanya 60 kilo. 60 kilogram, terus? 50 kilogram. 50 kilogram, terus? 40 dan 40 kilogram dan 45 kilogram. Terus gimana katanya soal itu? Mendorong meja yang yang persegi kan ke pojok ruangan, terus apa? masanya 20 kilogram. Masanya 20 kilogram. Terus Dengan percepatan sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Ini anggap saja A1. Terus yang kedua, jika meja bergerak dengan percepatan 1,25 meter per sekon kuadrat, yang ditanya apa? Maka arah gaya yang diberikan Tono, Budi, Andi, dan Badu berturut-turut adalah? Maaf sekali, Keiko. Ini nggak bisa dihitung karena percepatan itu kaitannya dengan gaya. Ingat bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Kalau gaya ini satuannya apa? Satuannya Newton. Gimana Keiko? Paham? Jadi Ya, ini sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya apa ya? Menurut saya ini nggak pas, kecuali gini. Kalau ini didorong Tono, taruhlah gayanya misalkan 60 Newton. Ini Tono. Kemudian ini Budi. Budi mendorong gaya 50 Newton. Nih 50 Newton. Terus kemudian ini Andi. Ini Andi misalkan. Andi mendorong dengan gaya 40 Newton. Nah, kemudian Badu.
Oke, sebentar. Saya mau tanya, Keiko, kalau 20 kali 1,25 itu berapa, Keiko? 20 kali 1,25. 25 ya? 25 ya? Betul? Iya, Ya, 25. Kalau 25 ini ke sana 45 Newton, 45 Newton ternyata nggak bisa juga, Keiko. Jadi ini nggak bisa juga. Kenapa? Kalau ini 60, ini 50, ini kan mendatarnya 10. Yang ke atas menjadi 5. Kan gayanya jadi gini. Ini 10 Newton, yang ke sana adalah 5 Newton. Nggak akan mungkin ketemu sekian gitu loh. Nah, ini tapi prinsipnya gini aja, Keiko. Nanti kalau kamu menghitung bahwa F total sama dengan massa kali percepatan. Prinsipnya kalau gaya positif itu ke kanan, gaya positif itu ke kanan, kemudian gaya negatif adalah ke kiri. Ke kiri. Gaya positif arahnya ke atas dan gaya negatif arahnya ke bawah. Ke bawah. Oke, Keiko, tolong prinsipnya ini aja, Keiko ya. Yang jelas nanti lihat soalnya. Yang jelas kalau pakai soal ini tidak bisa dikerjakan karena yang dicantumkan bukan gaya tapi massa masing-masing. Keiko paham? Iya, paham. Oke, ini berarti ini harusnya ini. Nomor 7, Keiko. Nomor 7. Sebuah bola masanya 800 gram. Sebuah bola masanya 800 kg, berarti 0,8 kg ya. Oke, terus? Dilempar vertikal ke atas. Kecepatan? 30 meter per sekon. Terus? Oh, bukan, Pak. Dilempar. Apa? Jika bola mencapai posisi M pada waktu 2 second. Pada waktu 2 second, saya anggap ini, misalkan ini titik A, ini titik B, bahwa TAB sama dengan 2 second, gitu nggak apa-apa kan ya? Apa? Terus pertanyaannya apa? Gravitasi 10 meter. Dan maka besar energi kinetik dan energi potensial bola berturut-turut adalah. Oke, di titik B nilainya berapa? Keiko, bahwa bola ini ditembakkan dari A, berarti tingginya di A ini mula-mula 0. Tingginya di A sama dengan 0. Ingat bahwa energi potensial A sama dengan MGHA sama dengan 0,8 kali G-nya 10, tingginya 0. Berarti sama dengan 0. Betul, Keiko? Betul ya? Iya, ya. Oke. Yang kedua, energi kinetik di A sama dengan setengah M kali VA kuadrat. Sama dengan setengah kali 0,8 kali 30 kuadrat. Keiko, 30 kuadrat itu berapa? 900. 900 kali setengah berapa, Keiko?
450. 450 kali 0,8. Kali 0,8. 360. 360 Joule. Oke. Sekarang kita lihat bahwa tingginya B, ini saya nggak tahu kamu sudah sampai belum atau diterangkan belum bahwa HB sama dengan VA kali T kali setengah GT kuadrat sama dengan 30 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 60 kurangi 20 sama dengan 40. Betul? 40 Joule. Betul? Ya, Pak. Ya, oke. Sekarang ini ini kok 60 kurangi 20 sama dengan 40 meter. Maka energi potensial di B sama dengan M kali G kali HB 0,8 kali 10 kalikan tingginya berapa Keiko? Tingginya dalam 40 ini berapa Keiko ketemunya? 320 Joule, betul nggak Keiko? Iya, benar-benar. Ya, oke. Lalu kita masuk ke sini Keiko. Bahwa energi mekanik pada titik A sama dengan energi mekanik pada titik B. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik, berarti ini sama, energi potensial tambah energi kinetik. Oh, ini titik A. Ini adalah titik B. Titik A energi potensialnya 0, energi kinetiknya 360. Sama dengan EP di B 320 ditambah dengan energi kinetik B. Saya mau tanya, Keiko, energi kinetik B sama dengan berapa, Keiko? ...360 kurangi 320. Berapa, Keiko? 40 Joule. Jadi jawabannya adalah energi potensialnya 320, energi kinetiknya 40 Joule. Lihat Keiko, jawabannya di situ adanya Newton atau Joule? Newton. Salah dong. Jawabannya ini ya, silakan tulis Keiko. Keiko sudah selesai mencatatnya? Udah. Sudah. Oke, tolong bacakan nomor 8, Keiko. Ini ada gambar juga tapi. Gambar juga. Gambarnya yang kayak apa ya? Yang F1, F2, F3. Bentar, aku tak lihat gambarnya. Nomor 8.
Oh, yang ada gaya dorong gitu ya, Keiko ya? Ada gaya dorong. Ini gambarnya balok. Kemudian ini ada F1. Nah, saya nggak ngerti. Ini ada F2. Ini ada F3. Nah, tapi ada gaya gesek. Ada gaya gesek. Ada gaya gesek. Awalnya kita anggap bergerak ke kanan. Awalnya kita anggap bergerak ke kanan. Lalu nanti yang kedua kita anggap bergerak ke kiri. Ini saya gambar masih F1. Kemudian ini saya anggap F2. Ini F3. Nah, awalnya gaya gesek saya asumsikan arahnya ke kiri dulu. Ini gaya gesek. Nilainya 20 Newton. Ini gaya gesek 20 Newton. Diketahui usahanya berapa joule? Usahanya berapa joule, Keiko? 800. 800. Terus jaraknya berapa meter? 10 meter. 10 meter. Betul? Iya, 10 meter. Oke. Keiko, saya mau tanya bahwa usaha itu sama dengan F kali S. Pernah dapat rumus ini, Keiko? Iya, pernah. Ya. Kalau gayanya banyak, kita namakan gaya total. Ini adalah 800. Ini sama dengan F total kali 10. Berarti menurut Keiko, F totalnya sama dengan berapa, Keiko? 80. 80 Newton. Nah, menurut gambar yang sebelah kiri, F total, ini gambar yang kiri, bahwa F total itu sama dengan F1 kurangi F2 kurangi gaya gesek. Kurangi gaya gesek. Berarti kita masukkan F totalnya 80 sama dengan ada F1 kurangi F2 kurangi F3 kurangi 20. Berarti ini saya pindah F1 kurangi F2 kurangi F3 kurangi 20. Saya pindah ke sini, 100 sama dengan F1 kurangi F2 kurangi F3. Nah, sekarang dari gambar yang kanan, dari gambar ini, ternyata F totalnya sama dengan apa? F totalnya sama dengan F1 kurangi F2 kurangi F3, awas ini ke kanan, plus gaya gesek. Berarti 80 sama dengan F1 kurangi F2 kurangi F2 kurangi F3 ditambah 20. Saya pindah kiri, 60 sama dengan F1 kurangi F2 kurangi F3. Coba jawaban pertama, F1-nya berapa, Keiko? F1 90. 90. F2? 70. 70. F3? 50. 50. Coba bener nggak ini, Keiko? Enggak. Enggak. Oke, coba masukkan ke sini, Keiko. Ini 90 kurangi 70 kurangi 50 sama dengan 60 enggak, Keiko?
Enggak. Enggak. Nah, kalau F2 berapa Keiko itu? Yang jawaban kedua, F1-nya berapa Keiko? 60. Berapa? 80. 80. F2-nya? 60. 60. F3-nya? 40. 40. Sama dengan 100 enggak Keiko? Enggak ya? Oke, ini sama 80. 80. Ya coba ke sini. 80 kurangi F1-nya 60, F2-nya 60, F3-nya min 40. Ketemu 60 enggak, Keiko? Enggak. Enggak. Nah, dengan cara yang sama, tolong nanti Keiko dicek satu-satu seperti ini ya. Nah, ini memang mungkin soalnya bentuknya besok seperti itu, tapi angkanya besok keluarnya sengaja diberikan gini, tapi sekarang kamu dikasih angka yang kayak gini, bisa enggak gitu loh. Oke. Bisa Keiko ya? Bisa. Nah, bisa. Oke. Nomor 9 Keiko. Ini ada gambar juga, Pak. Gambarnya Yang bidang. ya, ntar. Gambarnya nomor 9. Nomor 9. Nah. Oh, yang ada balok di bidang miring ya? Iya. Oke. Balok di bidang miring. Balok di bidang miring. Ini ada F. Ini ke bawah berapa Newton, Keiko? 500. 500 Newton. Nah, ini berapa meter yang ke atas? 6 meter. 6 meter. Ini 8 meter ya? Iya. Oke. Yang setara. Kita lihat yang A. Yang A itu ini berapa Newton, Keiko? 300. 300 Newton. Ini 3 meter ya? Iya, 3 meter. Oke. Yang B ini berapa Newton, Keiko? 250. 250 Newton. Ini 4 meter, Keiko ya? Iya. Ini ke sini berapa, Keiko? Ini yang A. Yang A, ini ke sini berapa? Pilihannya nggak ada bawahnya, tapi bidang. Oke. Kalau ini ada bawahnya nggak? Bidang miringnya adanya. Oh, ada. Ini ada F. Bidangnya miring berapa, Keiko? Ini 6 meter. 6 meter. Kalau ini bidang miringnya berapa, Keiko? 5 meter. Kemudian yang C berapa Newton ini, Keiko, yang ke bawah? 400. 400. Ini berapa meter, Keiko? 5 meter. Yang ini? 8. F ini 8 meter. Kemudian D. Nah,
Ini berapa Newton, Keiko? 450. 450. Tingginya berapa meter? 4 meter. 4 meter. Ini sisi miringnya? 6. 6 meter. Saya mau tanya, Keiko pernah dapat rumus W sama dengan F kali S? Pernah kan ya? Pernah, iya. Pernah. Nah, kalau vertikal, ini saya rubah menjadi massa kali gravitasi. S-nya saya ganti dengan tinggi. Oh, ini jadi W kecil, itu berat, kalikan H. Betul nggak, Keiko? Iya. Ya, oke. Berarti ini W-nya adalah 500 kali 6. Berapa, Keiko? 500 kali 6? 3.000. 3.000 Joule. Sekarang saya mau nanya di sini, Keiko. W yang A berarti sama dengan 300 kali 3 sama dengan 900. Betul nggak, Keiko? Iya, betul. Ya. Sekarang W-nya yang B. W-nya yang B berarti sama dengan 250 kali 4 sama dengan 1000. Betul nggak, Keiko? Iya. Lalu W yang gambar C. Berarti 400 kali 5 sama dengan 2000 Joule. Gitu kan? Nah, lalu W yang D berarti 450 kali 4 sama dengan 1800. Nah, coba Keiko, mana yang dari A, B, C, D, E yang jawabannya 3000 yang mana, Keiko? Nggak ada kan? Nggak ada. Besok prinsipnya kamu carinya seperti itu, Keiko ya. Oh, kalau itu 3000 ya berarti harus cari yang nilainya 3000, Keiko ya. Iya. Tapi ingat, yang dipakai adalah sisi tegak atau tingginya yang dipakai. Keiko paham? Iya, paham. Oke. Nomor 10, Keiko, bacakan. Nomor 10 ini yang ada benda zat cair itu. Zat cair. Oh, ya, 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 ya. Ingat, massa jenis itu adalah massa per volume. Massa jenis zat cair, di situ massanya 800, volumenya 800 dari tabel. Sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Lalu yang A, itu massanya berapa gram, Keiko? Masanya 600. 600, volume 800. Berarti ini 0,75 gram per sentimeter kubik. Lalu yang B, masanya berapa gram, Keiko? 800. 800, volume 600. Ini kan 4/3 atau 1,33 gram per sentimeter kubik. Yang C, masanya berapa, Keiko? 1000. 1000. Terus volume 1000 juga? Iya, 1000. 1000 juga. Berarti ini sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Yang D, masanya berapa? 600. 600.
Terus volume. Volumenya 1.200. 200. Kalau dibagi ini kan 0,5 gram per sentimeter kubik. Betul, Keiko? Iya, betul. Betul ya? Oke. Kalau massa jenis zat cair 1, lalu massa jenis benda seperti ini, berarti untuk benda yang C, ini akan melayang. Akan melayang. Sedangkan yang lebih besar, ini akan tenggelam. Ini akan tenggelam. Nah, yang massa jenisnya lebih kecil, ini akan terapung. Akan terapung. Berarti ini juga terapung. Cuma permasalahannya, nah, kalau 0,75 ini yang tercelup lebih banyak. Yang tercelup lebih banyak. Yang tercelup lebih banyak. Kalau 0,5 yang tercelup separuhnya. Yang tercelup separuhnya. Setengahnya. Coba kalian lihat, Keiko, berarti yang tenggelam itu yang B. Yang B itu tenggelam. Yang melayang itu yang C. Nah, yang terapung A dengan D dengan yang tercelup di dalam zat cair itu lebih banyak yang A. Jadi jawabnya mana, Keiko? Yang C. Cakep ya. Bisa, bisa. Nomor 11. Nomor 11 itu yang matahari, Keiko ya? Iya, matahari. Matahari. Oke. 11 matahari. Matahari ini 2,3,5 lintang utara, ini 0, ini 2,3,5 lintang selatan. Terus gerakan matahari dari sini ke sana, lalu ke Khatulistiwa, mentok sampai belahan bumi selatan, balik lagi ke Khatulistiwa. Tanggalnya di sini tanggal 21 Maret. 21 Maret. Kemudian ini tanggal 21 Juni. Balik lagi ke sini 21 September. Di sini 21 Desember. Di sini kembali 21 Maret. Betul, Keiko, gambarnya gitu? Iya, betul. Nah, pada waktu 21 Juni, matahari di belahan utara. Berarti belahan utara, siangnya lebih lama. Siang lebih lama. Malamnya lebih pendek. Malam lebih pendek. Sebaliknya, pada waktu matahari di belahan bumi selatan, maka ini belahan selatan, berarti ini belahan selatan, siangnya yang lebih lama. Siang lebih lama.
Ini malamnya lebih pendek. Malam lebih pendek. Sekarang di tanggal 21 September dan 21 Maret, berarti sebentar lagi nih, matahari ada di Khatulistiwa. Di Khatulistiwa. Nah, di Khatulistiwa, lama siang mendekati lamanya malam. Lama malam. Coba Keiko cari jawaban nomor 11 yang mana, Keiko? Ada nggak, Keiko? Kayaknya yang Saya nggak nemu bacanya. Saya mungkin bacanya kurang teliti atau gimana. Saya nggak nemu jawabannya. Kalau 22 Desember, siangnya masih lebih lama nggak? Ya, masih lebih lama, karena bedanya kan jauh. Berapa bulan? 3 bulan untuk kembali ke Khatulistiwa. Sydney utara, salah. Kayaknya nggak ada. Nggak ada kan? Nah, itu. Tadi pedomannya ini Keiko ya. Gitu. Nah. Oke. Keiko, saya minta tolong nomor 12. Tanpa yang panjang gelombang. Gambarnya jelas nggak, Keiko? Saya nggak jelas tadi itu, nggak kelihatan. Jelas kok. Jelas. Kalau jelas, tolong gambarmu bisa nggak dikirim ke saya, Keiko? Oh, apa aku screenshotin ya? Ya, screenshot aja yang itu, Sebentar ya. Screenshotnya, oke. Dari dia nanti akan ke screenshot. Nggak tahu, pokoknya tunggu aja. Udah masuk belum, Pak? Belum masuk. Oke, internetku gitu. Coba di screen share aja, Oh, sudah. Kelihatan nggak, Pak? Bentar, kelihatan. Bentar. Tahan dulu ya. Oke. Oh, ya. Itu ada AB 1, 2 gelombang. Oke. Nah, ini tadi kok nggak ketemu, saya nggak lihat angkanya.
Lalu di situ bahwa dari puncak ke puncak 75 cm, dari puncak sini ke puncak sini 75 cm. Kemudian waktunya adalah 0,8. 0,8 detik. 0,8 detik. Yang ditanyakan panjang gelombang berapa, frekuensinya berapa gitu ya. Oke. Yuk, Keiko, saya mau tanya. Dari sini ke sini, tar. Tutup aja. Screenshot-nya tutup aja. Nah, ini ke sini ini kan namanya 1 lambda. 1 lambda. Nah, ini ke sini adalah setengah lambda. Setengah lambda. Berarti kalau gitu 75 cm ini sama dengan 3/2 lambda. Betul? Iya. Betul ya? Oke. Kemudian waktunya ini kan 0,8, ini kan waktunya ini sama dengan 2 kali periode kan. 1, 2 sama dengan 0,8, berarti periodenya 0,4, maka frekuensi sama dengan seperperiode. Frekuensi sama dengan seperperiode. Sama dengan 1/0,4, ini sama dengan 2,5 Hz. Kemudian di sini 3/2 lambda sama dengan 75, lambdanya sama dengan 2/3 kali 75, sama dengan 50 cm. Jadi jawabannya panjang gelombangnya adalah 50, frekuensinya 2,5. Kalau ditanya kecepatan itu sama dengan lambda bagi periode. Berarti lambdanya 50, periodenya 0,4. Sama dengan 500 bagi 4 sama dengan 125. Satuannya cm/sekon. Ini kalau ditanyakan kecepatan rambat gelombang. Oke, kok bisa kan ya? Bisa? Iya, bisa. Oke. (13) Keiko. 13 ini yang gambar bayangan. Gambar bayangan. Baca soalnya. Perhatikan gambar 3 bayangan yang dibentuk oleh apitar 2 cermin datar berikut. Sudutnya berapa derajat? Sudutnya alfa kan ya? Alfa. Jumlah bayangannya berapa gitu? Jika diharapkan terbentuk 7 bayangan. 7 bayangan, maka sudut alfanya berapa? Jumlah bayangan yang dibentuk oleh 2 buah cermin yang mengapit sudut sama dengan 360 bagi alfa kurangi 1. Kalau dimasukkan 7 sama dengan 360 per alfa kurangi 1, ini kan jadi 8. 360 dibagi alfa, maka alfanya 360 dibagi 8
sama dengan 45 derajat. Nggak sulit kan, Keiko? Enggak. Tidak. 14 apa, Keiko? Seseorang mengalami cacat hipermetropi. Untuk Terus? dapat melihat secara normal, maka jenis lensa dan pembentukan bayangan yang benar adalah. Oke. Ini mata. Terdiri dari lensa mata dan retina mata. Ini lensa matanya, ini retinanya. Kalau cahaya yang masuk ke lensa mata jatuh tepat pada retina mata, ini gambarnya saya bikin biar ketemu pas di sumbu utama. Kalau jatuhnya tepat pada retina mata di sini nih, seret, di sini seret. Nah, ini namanya mata normal. Kalau mata normal disebut mata emetrop. Yang tidak normal itu kalau cahaya jatuh tidak tepat pada retina, tapi jatuhnya bisa di depan, bisa di belakang. Nah, cara menghafalnya gini aja, Keiko. Kalau mata normal, dia pakai kacamata variasi. Kacamata variasi itu kekuatannya 0, nggak apa-apa. Nah, kalau 0 ini kita anggap sebagai pusat garis bilangan, berarti yang sebelah kanan ini adalah lensa positif. Yang sebelah kiri 0 ini adalah lensa negatif. Kalau lensanya negatif, maka cacat matanya dinamakan cacat minus. Minus itu minus miopi. Kalau jatuhnya di belakang, ditolong dengan lensa kacamata plus, tambahi kaki 1, hipermetropi. Kesimpulannya, cacat mata miopi ditolong dengan lensa kacamata negatif, cacat mata hipermetrop ditolong dengan lensa kacamata positif. Mana jawabannya, Keiko? Ini di jawabannya ada pembentukan bayangannya. Ya, pembentukan bayangannya di belakang. Kalau itu kan hipermetrop kan? Tapi beda, ada kayak ada yang bulat sama ada yang melengkung gitu. Oke, saya tak lihat. Coba kamu screen share lagi gambarnya. Punya saya nggak lengkap ini. Bentar. Udah kelihatan belum? Ya. B itu baru jawaban A, B, CD-nya mana, Keiko? Ini jadinya. CD-nya yang mana? CD. Oh iya, oke. Saya mau tanya ke Keiko sekarang. Kalau lensa kacamata positif, berarti ini gambarnya lensa gini, Keiko. Kalau negatif, gambar lensanya adalah lensa cekung. Lensa cekung. Nah,
Nanti kalau dia hipermetrop ditolong dengan lensa kacamata positif, ini taruh depannya kayak itu. Supaya apa? Supaya yang jatuh di belakang tadi bisa ke retinanya. Jadi supaya bayangannya di belakang ini ke retina, maka ini lensa positif taruh di depannya. Yang mana Keiko? Itu jawabannya. Yang A. Nah, cakep. Yes. Jadi cara mengingatnya gini Keiko ya. Kalau O normal itu 0. Kalau jatuh di belakang itu plus berarti hipermetrop. Kalau di depannya berarti min itu miopi. Tinggal nanti oh ini plus itu gini, taruh depannya. Kalau minus miopi ya taruh di sini yang ini. Paham Keiko? Paham, Pak. Paham. Oke. Tolong Keiko nomor 15. Apa itu Keiko? Perhatikan aktivitas siswa berikut. Uh-uh. Yang satu, penggaris plastik digosok dengan kain wol. Dan ini kain wol. Ini kain wol. Kain wol. Ini penggaris plastik. Penggaris plastik. Ini plastik. Terus yang kedua? Yang kedua, gambar batang kaca digosok dengan kain sutra. Kain sutra ya? Iya. Ya. Oke. Ini kain sutra. Di kaca. Apa pertanyaannya, Keiko? Setelah menjadi benda bermuatan, maka interaksi yang tepat adalah. Oke. Bentar. Keiko bisa bayangkan kain wol itu kan terbuat dari bulu domba. Betul ya? Nah, Iya. kalau dari bulu domba, ini kita anggap ada bulu-bulu banyak sekali, Keiko. Nah, kalau digunakan untuk menggosok, digosok, maka bayangan kita, ini bulu dombanya akan pindah ke plastik. Kalau bulu dombanya pindah ke plastik, maka plastik ini akan menjadi bermuatan, bermuatan negatif. Negatif. Kebayang, Keiko? Iya. Ya kan, anggap aja bulunya rontok. Jadi dia nempel di situ, jadi bermuatan negatif. Kalau kain sutra itu halus. Untuk menggosok kaca, digosok, maka ini akan bersih. Ini bersih. Nah, kalau bersih, ini menjadi bermuatan positif. Bermuatan positif. Kalau plastik menjadi bermuatan negatif, kaca bermuatan positif. Akibatnya, plastik dengan kaca akan tarik-menarik. Bisa dipahami, Keiko? Bisa? Bisa, oke. Saya nggak ngerti pertanyaannya apa, tapi kuncinya itu. Kalau kain wol, plastik jadinya negatif. Kalau plastik nggosok kaca, kalau kain sutra nggosok kaca menjadi bersih, menjadi positif. Gitu ya, Keiko ya? Ya. Yang ke-16, Keiko. 16 ada gambar rangkaiannya, Pak. Rangkaian listrik ya? Oke. Iya.
Rangkaian listrik, ingat saya gambarnya tadi begini. Ada hambatan, nilainya 4 ohm. Kemudian ini ada 2 ohm, ada 3 ohm, ada 6 ohm. 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Kemudian ini ada baterai. Baterai itu nilainya GGL sama dengan 10 volt. 10 volt. Jadi gini, yang ditanyakan apa, Keiko? Dari gambar di atas, besar kuat arus yang melewati hambatan 4 ohm adalah. Oke, ini I-nya berapa? Sekarang saya kasih nama aja. Saya kasih nama. Ini adalah titik A. Kemudian ini titik B. Ini titik C. Hambatan 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm ini membentuk rangkaian paralel. Berarti boleh saya tuliskan bahwa yang pertama sepor RBC sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6. Jadikan per 6, ini kali 3, ini kali 2, ini kali 1. Didapatkan bahwa RAB sama dengan 6 bagi 3 tambah 2 tambah 1, ini sama dengan 1 ohm. Betul nggak, Keiko? Iya, Betul. Yang kedua, bahwa R total berarti sama dengan RAB ditambah dengan RBC. RAB sama dengan 4, RBC 1. Ini sama dengan 5 ohm. Betul nggak, Keiko? Betul. Nah, sehingga apa? V total sama dengan I kali R total. V totalnya sama dengan 10 volt, I kali R totalnya 5. Maka didapatkan I bagi 10 bagi 5 sama dengan 2 ampere. Betul nggak, Keiko? Iya, betul. Ya, berarti ini jawabnya 2 ampere. Sulit nggak, Keiko? Enggak kan? Enggak. Enggak. Oke. Keiko, nanti hasil kita sore ini, kalau kamu tidak sempat mencatat, saya kirim rekamannya, nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Yuk, nomor 17, Keiko. Sebuah lampu bertuliskan 25 watt dihubungkan ke sebuah tegangan 110 volt. Terus ini 110 volt. 110 volt. Ini P1, ini V1, gitu kan ya? Ya. Terus? Jika lampu tersebut dihubungkan bertegangan 220 volt, maka besar daya yang dihasilkan lampu menjadi. Oke. Ini V2-nya, baterainya saya ganti 220 volt. Ini dayanya menjadi berapa, Keiko, gitu ya? Ya. Oke. Saya yakin bahwa Keiko pernah mendapat rumus P sama dengan V kuadrat per R. Hambatan suatu alat dianggap nilainya konstan. Nilainya konstan. Kalau nilainya konstan, maka P dengan V kuadrat berbanding lurus. P2 per P1 sama dengan V2 per V1. Jangan lupa, Keiko, ini kuadrat. Nah, P2 per 25 sama dengan 220 per 110
dikuadratkan. Kalau 220 bagi 110 berapa, Keiko? 2. 2 kuadrat berapa, Keiko? 4. 4 kali 25 berapa, Keiko? 100. 100. Jadi jawabnya 100 watt. Gimana, Keiko? Gampang kan? Iya. Gampang. Oke. Nomor 18, Keiko. 18 itu yang ada gambar magnet. Oh, ada gambar magnet. Berarti magnet, lalu ada inti besi ya? Ada inti besi gitu kan? Nah, ini ada Pegi, terus ini ada kawat yang melilit, ada baterai. Ini kawatnya melilit besi, inti besi. Gini, Keiko ya? Iya. Betul, oke. Ingat, Keiko, kalau yang panjang ini kutubnya positif, yang pendek kutub negatif. Arus listrik dari baterai keluar dari kutub positif. Ini arus. Lalu muncul arus ke sana, arusnya ke sana, baru nanti turun. Keiko lihat tangan saya, aturan tangan kanan saya. Nah, kalau ini arus, ini jempol saya menurut Keiko arahnya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri ya, ke kiri ya. Ya. Betul. Nah, ini akan muncul garis gaya magnet yang mengarah ke kiri. Ini garis gaya magnet yang mengarah ke kiri. Nah, kalau gitu yang ini sama, juga ke kiri, tinggal ngikutin. Nah, yang mengeluarkan garis gaya ini kutub utara, yang menerima itu kutub selatan. Kan pasangannya harus berlainan. Kalau ini selatan, berarti ini jadi utara. Ini jadi selatan. Mana, Keiko, jawabannya? Itu P jadi kutub utara, Q jadi kutub selatan. Jawabannya S sama dengan selatan. S jadi? Selatan. Oke. Bisa kan, Keiko ya? Iya. Bisa. Oke. Mantap. Keiko, besok PTS IPA itu mulai jam berapa, Keiko? Jam 7:30. 7:30 ya. Besok PTS-nya cuma IPA doang? Iya, IPA Oh, doang. IPA doang. Ya. Yang terakhir nomor 19. Keiko, bacakan nomor 19. Oh, ini yang ada tabelnya. Yang Ada yang paling kiri V apa namanya? Primer atau sekunder? primer. Primer. Terus belakangannya? Primer, habis itu arus primer. Arus primer, terus? Arus sekunder. Arus sekunder, gitu ya? Ya. Cuma 3 kolom? Iya, 3. Oke. Sebutkan angkanya, Keiko. Ini angka berapa? 110. 110. Ini angka? 0,5. 0,5. Ini angka? 5. Berapa? 5.
5. Yang ini? 11. 11, terus? 10. 10. 1. 1. Yang ini? 22. 22, terus? 20. 20. 2. 2. Yang D? 220. 220. 3. 3, terus? 30. 30. Pertanyaannya apa gitu? Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk jenis trafo step up adalah? Step up adalah ini. Sebenarnya kalau dilengkapi ada VS. VP kali IP, VP kali IP, VP kali IP sama dengan VS kali IS. Yuk, saya mau tanya, 110 kali 0,5 berapa? 55. 55. 55 bagi 5 berapa? 11. 11. Ini 11 volt. Kalau 11 kali 10? 110. 110 bagi 1? 110. 110. Oke. 22 kali 20. 440. Bagi 2. 220. Oke. 220 kali 3. 660. 660 bagi 30. 220. 22 atau 220? 22. Iya, 22 kan? Oke. Yang namanya step up itu kalau tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Kalau step down kebalik, apabila tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer. Kalau gitu Keiko harus mencari yang tegangan sekundernya lebih tinggi, mana Keiko? B sama C. B sama C ya? Nah, ini yang termasuk step up. Gimana Keiko? Soalnya menurut Keiko gampang atau susah? Bisa. Gampang. Besok bisa nggak dapat 100? Amin. Amin. Biasanya fisika, kebanyakan selama ini fisika betul semua. Di biologi ada yang nyangkut 1 gitu loh. Jadi mau 100 nggak jadi karena di biologi nyangkut gitu loh. Nah mudah-mudahan besok Keiko nggak terjadi. Kamu biologinya bagus kan Keiko? Bagus sih, lumayan. Bagus. Oke, Keiko. Pertemuan saya sebelum US, pertemuan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan Keiko nilainya tertinggi dan kamu nanti mau ke SMA mana Keiko? Belum tahu sih, Pak. Tapi rencananya mau ke BPK juga? Mau ke BPK juga? Pindah negeri. Oh, pindah ke negeri. Tinggal di mana Keiko? Di Cibubur. Cibubur. Oh, Citra Grand situ ya. Berarti kalau negeri yang dekat situ, negeri mana? Cilengsi. Oh, ke Jakarta ke SMA 8. Boleh nggak sekarang? Nggak boleh kali ya? Masuknya 39. Tapi aku lagi 39. Oh, Jakarta Timur ya. Ya, coba cari tumpangan alamat supaya bisa kan sekarang zonasi yang menentukan gitu kan ya. Ya. Oke, Keiko, sekian dulu. Selamat sore, selamat berjuang, selamat belajar. Mudah-mudahan nilainya terbaik. Oke ya, selamat sore. Sampai ketemu lagi.